Maka anggap saja gitu, pas nemenan alhamdulillah ini cedek. Meskipun dimarahi terus lama-lama jantungan mati. Jadi mau saya cerita, jadi ulama dulu itu gampang sekali. Karena sekali sesuatu itu salah nama, itu bahaya. Makanya pertama Nabi Adam diajari wa 'allama Adamal asma. Maka alhamdulillah kita dari awal mengatakan bumi ini makhluk diciptakan, manusia juga makhluk diciptakan. Sehingga status kita, andaikan kita dari awal mengatakan Fir'aun makhluk, Nabi Isa juga makhluk, mungkin nggak menuhankan orang yang berstatus makhluk. Tapi kita kadang nggak mengatakan manusia itu manusia super, yang seakan-akan hidupnya nggak butuh orang lain. Maka saudara Rasulullah ketika begitu bangganya dikatakan gelar saya terbaik kata Nabi adalah Abdullah, hamba Allah. Karena Nabi gak ingin nasibnya seperti Nabi Isa. Justru dengan gelar Abdullah itu Nabi gak akan dituhan. Karena berstatus Abdullah, Abdul yang berstatus. Jadi Islam ini juga harus dikawal oleh jangan sampai kita yang keliru memberi penang. Saya di Jogja sering memberi saran ke bapak-bapak itu. Kalau kamu bilang anak, wah ini anak nanti membiayai setelah kuliah, biaya lagi, nikah, biaya lagi, maka kamu lihat anak ini problem. Jadi kalau kamu lihat anak ini penerus sujud saya, penerus kebaikan saya, kalau saya sudah mati, tabungan saya adalah di anak. Saya sujud, anak saya sujud, cucu saya sujud, cucu saya penyembah Allah, pecinta Rasulullah. Maka melihat anak ini sebagai penerus kebaikan, maka menganggap anak itu penting. Sehingga Allah kalau misalkan anak itu apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kita melihat anak itu ini generasi penerus iman saya, ini generasi penerus sujud saya. Maka kita melihat anak ini senang. Tapi kalau dari awal melihat sebagai apa? Beban. Maka terus anak ini problem. Sampai kalau asik kumpul istri terus jadi hamil. Loh kok hamil padahal saya ada iman. Anak-anaknya sendiri belum hamil padahal saya ada. Apalagi kalau terpaut setahun. Lu anak kok kacek sidik, kesundulan aku orang niat. Jadi ini baru ada. Belum. Jadi saya mohon sekali, jadi agama ini hanya bisa dikawal dengan al-hujjah atau logika. Makanya dikatakan Allah wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Tapi sekarang banyak orang itu nggak berlatih argumentasi. Sehingga di tradisi Aswaja NU orang harus hafal aqidatul awam, harus hafal sifat wajib 20, sifat muhal 20. Terus sifat wajibnya Nabi 4, sifat muhalnya Nabi 4, sifat jaiznya 1. Tanpa itu semua kita tidak bisa ngawal Islam. Karena pertarungan duniawi itu menyudutkan Islam. Misalnya Anda bilang katanya orang Islam itu hidupnya di dunia hasanah, orang Ethiopia kok miskin-miskin, kamu tidak bisa jawab. Tapi kalau kamu membela Islam dengan logika, misalnya mereka menuhankan makhluk yang lahir di bumi, kamu menuhankan yang adanya sebelum langit dan bumi. Kira-kira kalau adu argumentasi menang mana? Keabsahan sebagai Tuhan. Tentu lebih logis yang ada sebelum langit dan bumi, yang layak berstatus sebagai Tuhan. Nah itu yang harus mengawal Islam itu. Liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafak. Sehingga dulu Nabi itu kalau menerangkan tauhid itu gampang sekali. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, dulu orang kafir jahiliyah itu Tuhannya banyak. Karena problemnya banyak. Sehingga ketika Nabi mengajarkan satu konsep Tuhan satu atau tauhid, itu mereka bilang gini, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa urusan banyak kok Tuhannya satu, ini aneh. Makanya mereka bilang apa? Aja'alal alihata ilaha wahida. Masa Tuhan yang banyak menjadi satu, ini aneh. Problem kita banyak, kasus kita banyak. Harusnya Tuhannya juga banyak. Terus Nabi secara santai menerangkan, kalau kamu jadi pembantu atau jadi budak, terus punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu pusing enggak? Wah yang pusing Muhammad, mendingan majikan satu. Sekali Nabi bilang, inna rabbakum sayyidukum, Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, merintahkan semua pusing. Ya sudah mat, Tuhannya satu saja. Jadi yang dimaksud, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u
mutasyakisuna wa rajulan salamal lirrajul halas dawiyani masalah alhamdulillah. Allah membuat satu perumpamaan, ada orang punya majikan banyak yang perintahnya beda dengan orang yang hanya mengabdi satu majikan. Kira-kira kamu pilih mana? Milih yang satu majikan. Terus ketika mereka menuhankan berhala itu, Nabi pilih contoh itu sederhana sekali. Dorobahu masalan abdam mamlukan. Allah memberi satu perumpamaan begini. Nabi itu pidato begini. Andaikan ada budak yang buta, sudah buta tuli, kamu mau nggak tak kasih pembantu yang seperti itu? Wah ya nggak mau Muhammad, pembantu kok malah merepotin. Berarti itu nggak sah jadi pembantu, nggak sah. Lalu jadi pembantu saja nggak sah kok jadi Tuhan. Yaitu berhala itu kalau potong tangannya terputus ya dibangun lagi. Kalau kotor dimandikan. Itu kan Tuhan kok merepotin. Jadi abda, makanya disebut motor bahwa masalah rojul ini ahaduma abukam itu nggak bisa ngomong, layak kediru ala syai'in, melakukan apa saja nggak bisa. Wahwa kalun ala maula, adanya hanya merepotkan. Jadi Nabi bikin satu logika, kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang bisu, yang tidak bisa melakukan apa? Wahwa kalun ala maula, yang adanya hanya merepotkan. Mereka jawab nggak mau Muhammad. Nah sekarang Tuhan kamu yang kamu sembah itu Lata Uzza, itu kan merepotkan. Kalau kotor kamu mandikan, kalau ada yang potong terputus kamu tata lagi. Itu logika. Sehingga terus orang kafir Mekah itu iman itu dengan logika. Jadi yang dimaksud lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitabi wal musyrikina munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang musyrik selalu dengan logika kaum musyrikatan. Sehingga datanglah al-bayyinah, logika yang begitu jelas. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufan mutahharah. Nah sekarang makanya saya minta sama PCNU, sama lembaga-lembaga aswaja NU, jangan pernah melupakan kajian tauhid, kitab-kitab yang diajarkan guru-guru kita, yaitu misalnya kitab Aqidatul Awam, karena ini yang mengawal Islam. Saya pernah di PCI NU Korea, itu mereka tauhidnya mantap, melihat ateis itu kayak melihat kebodohan. Orang kok tidak punya tuh, dan ceritanya aneh-aneh. Itu kalau ada majikannya yang baik, anak-anak NU yang di sana kerja itu minta fasilitas sholat. Itu ditanya sama orang ateis, minta dibeliin berhala enggak, karena aneh. Jadi ada yang sholat itu dilihat dari atas gini. Orang Islam pak aneh sholat kok nggak ada yang disembah. Yang lucu lagi, saya punya teman setengah kaya karena pegawai Garuda itu pas waktu asar sholat di mall. Itu security-nya ada pun polisi. Di sini ada ritual teroris, tolong kita. Jadi kalau bilang sholat itu ritual teroris. Jaga muqaddimah. Jadi sholat jaga muqaddimah sebelum ngebom. Coba. Tapi mereka bersemangat menghidupkan Islam. Saya pernah di BCNU Korea. Karena apa? Logika zaman dia kecil bahwa Tuhan itu harus wujud dan harus dan Tuhan itu begini. Gak mungkin alam raya yang wujud ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Bahwa ateis itu kan super tidak masuk akal. Masa alam raya ini diciptakan oleh ketiadaan? Coba kalau kamu logika, hadhil maujudat khalaqahal adam, sesuatu yang wujud ini penciptanya adalah ketiadaan. Itu kan stres semua dengan santri kamu. Ini ajaran apa? Tapi kalau Islam kan mengajarkan hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Wujud ini diciptakan oleh zat yang super wujud. Kan enak di akal itu. Nah kalau sudah enak begitu disebut wajadah halawatal iman. Kamu menemukan nikmatnya iman. Itu yang disebut al-iltidzat al-aqli, kenyamanan cara dan itu hebatnya NU. Makanya NU itu dulu Wali Songo itu mengajarkan itu tidak menguasai negara dulu, tapi menguasai logika. Kalau negara itu bentukan kemudian, makanya sebelum ada negara Indonesia, Islam sudah mayoritas karena fa'innal uqula mutarratun ila qabilil haq. Yang namanya akal pasti terpaksa menerima kebenaran. Jadi makanya itu hikmahnya kenapa PDNU tidak menjadi ekstremis, tidak menjadi Islam yang keras radikal. Agama itu mudah diterima. Karena kebenaran itu mudah diterima, nggak usah dipaksa.
paksa-paksa. Karena la ikraha fiddin. Kenapa la ikraha? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Mana benar, mana salah itu pasti jelas. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Baik Bapak Ibu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya adalah tanya jawab, tetapi beliau hanya kerso dua penanya saja. Satu dari bapak-bapak, satu dari ibu-ibu. Dipersilahkan. Itu Bapak. Ya, yang ibu-ibunya ada? Kalau tidak ada, kita lempar ke bapak-bapak. Ada? Oh ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir, asal dari Sulawesi Selatan, Makassar. Saya di Jeddah sejak tahun 2000 dan alhamdulillah selalu berinteraksi dengan ikhwah kita di komunitas NU sini. Pertama-tama saya alhamdulillah sudah sering menonton pengajiannya Gus Bahar di Facebook dan di YouTube. Alhamdulillah beberapa materinya saya ikuti dan alhamdulillah dari apa yang untuk sampaikan sangat menarik. Yang pertama, kalau mau tadi dikembangkan apa yang Pak Kiai sampaikan, bahwa kebenaran itu tidak akan mungkin dikalahkan oleh kebatilan, karena sifatnya kebatilan itu memang tidak ada eksistensinya, sementara kebenaran adalah pasti. Dan bagi kita sebagai makhluk yang berakal, sangat nyaman dengan menerima kebenaran itu. Nah tadi uraiannya bahwa jika kebenaran itu dinaungi oleh negara ada umurnya, sedangkan kebenaran ila yaumil qiyamah. Nah perkembangannya kemudian kadang-kadang ada dinamika berpikir dan dinamika kehidupan bangsa bernegara. Kadang-kadang orang pada posisi mempertentangkan antara agama dan negara. Padahal kalau kita mau runut sebenarnya bahwa sebagaimana manusia adalah makhluk sosial, juga manusia adalah makhluk beragama. Dan juga kelanjutan bahwa manusia itu makhluk sosial membutuhkan sebuah negara. Nah ketika manusia mempertentangkan antara agama dan negara, yang sebenarnya tidak harus dipertentangkan. Negara menjadi kuat kalau ditopang oleh agama. Dan sebaliknya, kalau agama Pertanyaan intinya apa, Pak? Pertanyaan intinya dipertentangkan dengan agama, maka di sini muncul kesulitan. Misalnya kita di Indonesia, kita sering mendengarkan, kalau mau beragama ke sana ke Arab, jangan di Indonesia, karena Indonesia adalah negara Pancasila. Ini seolah-olah mempertentangkan antara agama dan negara. Nah ini yang sering kita mendengarkan. Yang seharusnya agama dan negara kan tidak dipertentangkan, saling menguatkan. Mungkin Kiai sudah paham maksudnya. Monggo. Mohon pencerahannya supaya kita ini tidak mempertentangkan antara agama dan negara. Boleh tambah satu lagi, Pak Kiai? Jadi
yang dikatakan Mas Muhammad Nasir itu benar sekali. Memang kita tidak perlu menentangkan agama dan negara karena ya memang kebetulan bukan kebetulan ya memang tradisi kita tidak pernah mempertahankan. Jadi nggak zaman Brawijaya sampai zaman Mas Bintoro sampai zaman Indonesia sebelum merdeka sampai setelah merdeka kita tidak pernah mempertahankan negara. Malah kita saling bersinergi dan misalnya agama menawarkan narkoba, apa negara juga buat apa? Kita mengharapkan perzinahan, negara juga anggap itu sebagai penyakit apa? Masyarakat itu. Ketika kita mengharapkan kebohongan, orang-orang yang tukang nipu atau travel yang itu juga ditangkapin sama negara. Jadi kita nggak boleh terjebak provokasi. Tapi kalau itu selalu didiskusikan, memang menarik ditumpangi. Makanya kadang sebagian solusi itu diam. Kenapa harus diam? Karena kadang sesuatu kalau dibicarakan itu malah memancing reaksi. Saya beri contoh gini. Coba kamu diskusi sama istri, kenapa kamu cintai kamu? Itu kalau didiskusikan malah panjang. Mendingan tidak usah diomongkan. Karena sekali diomongkan, misalnya gini, karena kamu cantik, mesti terus begitu. Berarti nanti kalau saya sudah jelek, kamu udah cinta, bos. Mau tidak memberi alasan itu ya dimarahin, memberi ya nanti kesimpulannya juga masalah. Ya bukan karena cantik, berarti saya jelek, panjang kan? Ya kalau cinta. Makanya Ahmad bin Hanbal itu unik. Saya punya cerita unik tentang itu. Al-Haris Al-Mukhasib itu lama top. Beliau itu gak suka paham Mu'tazilah. Dia ingin ngarang kitab Firaddil Mubtadi'ah untuk menolak paham-paham Mu'tazilah atau orang-orang ahli kitab. Matur ke Imam Ahmad, ya Ahmad, kamu setuju nggak? Ini karena sama-sama orang alim. Jawabannya Imam Ahmad itu lucu. Bukankah sebelum kamu mengerat mereka, menolak pendapat mereka, menceritakan mazhab mereka, jangan-jangan ketika buku itu dibaca, pembaca tertarik logika yang dibangun Mu'tazilah. Ketika Anda mengerat, itu mereka sudah tidak Artinya gini, nggak gampang melawan kebatilan. Coba misalnya, dengan Mak Nasir itu bikin gambar porno, terus kamu tulisi, awas jangan lihat ini. Kira-kira orang ingat tulisan itu apa ingat gambarnya? Gambar. Kira-kira. Gambar. Padahal tulisannya awas jangan lihat ini atau tidak hindari gangguan ini. Tapi orang nggak ingat tulisan kamu, ingat gambar. Nah, diskusi itu kadang memancing seperti itu. Sebenarnya kita cari sinergi negara dan agama niatnya supaya bersinergi. Tapi ketika didiskusikan, itu ada orang yang ingat jeleknya negara atau reputasi pejabatnya pada agama, atau sebaliknya yang beragama menuntut lebih. Semua hukum hududul Islam harus dilaksanakan. Wah, maling itu jangan dipenjara karena hukum Quran harus dipotong atau panjang. Jadi itu resikonya diskusi. Nggak tadi. Misalnya kamu mencintai anak karena apa? Kalau didiskusikan pasti panjang. Jawaban aku nak tua, anak sing rumah. Oh berarti aku dibuat cadangan toh kok. Berarti bapak sebenarnya mencintai diri bapak sendiri sampai bikin anak saja supaya kalau tua ada yang rumah. Kira-kira panjang nggak kalau itu? Panjang. Makanya ulama dulu ada tradisi kalau hal-hal yang resiko itu sukut itu nggak usah didiskusikan karena jadi repot. Di sini ada kearifan Al-Quran, la tas'alu an asya in tubda lakum tasuk. Jangan berdiskusi sesuatu yang kalau didiskusikan memancing reaksi. Coba seminar-seminar di Indonesia kalau hubungan negara dan agama pasti geger juga ada yang berakhir baik. Tapi kalau jadi perilaku malah baik. Jadi perilaku itu tahu-tahu kita loyal sambil membenahi loyal dan tetap baik. Karena ini yang dibutuhkan itu perilaku bukan diskusi. Ya kira-kira gitu. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bertanya. Yang pertama,
pertanyaan saya adalah titipan ibu-ibu ya. Titipan ibu-ibu katanya begini, boleh nggak nanti ibu-ibu berfoto bersama dengan Gus Baha? Kalau seperti ada, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan yang keduanya adalah, bolehkah saya meminta Gus Daha menceritakan, karena sebagian besar di sini adalah ibu-ibu, menceritakan tentang seorang perempuan yang sangat cantik yang memuja Allah dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah. Terima kasih. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau foto itu kan, ini kan bareng-bareng, insya Allah tidak jadi fitnah. Nanti ini ada Mas Akom, ada Pak Imron, aman ya. Nah kalau cerita surat Mujadilah itu sering saya ceritakan. Memang Mujadilah itu beberapa ulama bacanya Mujadilah, perempuan yang mendebat Tuhan. Tapi ada ulama yang baca Mujadalah karena diambil makdarnya kan, jadalah ijadilu mujadalatan. Kalau orangnya berarti Mujadilatun, pendebat. Kalau nggak salah itu namanya Khawlah binti Salabah. Ya, siapa namanya? Khawlah binti Salabah. Itu orangnya cantiknya Masya Allah. Nah suaminya itu mungkin orang Arab, makanya tidak mendoan, tidak tempe. Jadi mungkin dia habis haid, terus suci dia sholat. Karena ini cantik, dia melihat apa? Pokoknya di bahasa Arab itu al-yataha, itu apa? Nggak tahu saya semuanya itu. Pak jabat bu al-yatuha. Apa kalau bahasa Arab, bahasa Indonesianya? Maka si lelaki ketika pulang tahu istrinya itu sujud, terus redaksinya Pak jabat bu al-yatuha. Maka dia tergila-gila oleh pantatnya itu. Karena cantik, kalau nggak cantik mungkin nggak tertidur. Walhasil datang dari kantor, dari kerja langsung minta dilayani. Karena perempuan tadi agak risih, karena baru suci, baru sholat kok diajak gitu nggak mau karena tadi. Kalau orang Indonesia nggak mungkin. Orang Indonesia itu kan makanya tempe mendoan, terus rembukan sama istri menyangkut BPKB digadekan, jadi sahabatnya itu hilang. Karena kebanyakan rembukan tentang problem. Jadi tahu tagihan listrik, tagihan air, tagihan motor, kredit. Jadi makanya Indonesia itu negara yang jarang banyak pemerkosaan karena barokahnya banyak masalah ini sahabatnya agak banyak. Ya itu Pak, sama istri itu kan dapat sahabat karena tadi ketemu itu ingat problem. Apalagi tanggal-tanggal bahaya, jadi ketahui bayar kredit itu bawaannya bentrok saja. Makanya banyak merantau betah karena daripada di rumah belum malam-malam. Sampai istrinya kalau ditanya kangen bapaknya, enggak, kangen uangnya. Terus hasil ini dilihat. Dia itu cerai paling klimaks di atas jahiliyah. Jadi sudah kayak tolak baik. Karena kamu tidak mau melayani saya, maka kamu berstatus seperti ibu saya. Dari sini dibutuhkan kearifan dalam makna Al-Quran. Kalau orang Jawa bilang, "Dek, kamu seperti ibu saya," itu maknanya itu positif. Kamu sayang saya, kamu perhatian sama saya, sehingga kayak ibu. Sehingga menurut saya, seperti itu kalau di Jawa nggak mesti jadi tiga. Dia itu satu kesalahan kata yang berakibat mirip tolak. Kalau di Arab enggak, kamu sekarang kayak ibu saya, itu maknanya dalam hal haram digauli. Ibu kan haram digauli, maka kalau seperti ibu maknanya haram digauli. Jadi ini perbedaannya kultur Arab sama kultur Indonesia. Kalau orang Arab dulu bilang kayak ibu artinya nggak boleh digauli. Sebagaimana ibu nggak boleh digauli. Tapi kalau orang Jawa bilang seperti ibu itu perhatian, bukan dalam konteks, ya kan, bukan dalam konteks itu. Akhirnya karena dihar itu seperti talak zaman era itu. Salam lagi, dihar itu seperti talak zaman era itu. Suaminya matur, "Ya Rasulullah, saya mengalami gini-gini." Nabi ngendikannya zaman itu aturannya masih, "Ya sudah, kamu seperti talak." Akhirnya Nabi ini dilabrak sama Khawlah. Makanya saya berkali-kali bilang jangan pernah berani sama istri.
Rasulullah aja dilabrak. Jadi nggak ada sahabat sebanding-bandingnya bantah Nabi. Tapi kalau sahabiah, perempuan sahabat, hukum Allah itu dibuka. Makanya diredaksikan tujuh diluka. Qad sami'a Allah, sungguh Allah mendengar qaulal lati, perkataan perempuan tujuh diluka yang mendebat kamu. Fi zaujiyah dalam menanggapi ketentuan yang terkait suami. Perempuan ini sangat religius, makanya beliau batas taki ilah. Jadi ketika Nabi bilang kamu haram untuk aus itu suaminya. Tidak bisa ya Rasulullah, ini hukum tidak benar. Ya sudah ya Rasulullah, kamu mau saya laporkan Allah. Bikin hukum kok begitu. Dia pulang sholat beberapa rakaat minta supaya hukum itu direvisi. Itu batas taki ilah. Terus wawal yasma'u tahawurakum. Allah mendengar dua percecokan itu. Tahawur itu percecokan yang agak nada tinggi itu namanya muhawar. Akhirnya jiwar itu ya. Aisyah itu agak-agak dengar agak-agak dari kamar. Sampai dengar betul ketika Rasulullah menyuruh seorang sahabat panggil Khawlah bahwa hukum tentang dia direvisi Allah dan usulnya dia diterima. Itu luar biasa. Makanya Khawlah ini kemudian sepuh sekali sampai ajis, sampai tua sekali. Itu ngomongnya ya purno ketika protes Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau dia dihukumi tolak ini tidak fair. Kata Rasulullah, kenapa tidak fair? Akala sababiyah. Sekarang saya ini sudah tua. Kalau mencerai saya ketika saya masih cantik, masih muda gak apa-apa. Ini saya sudah tua atau dicerai. Saya mau dikawin siapa? Kalau masih cantik gak apa-apa dicerai. Itu juara betul sih perempuan tadi ngomongnya ini. Akala sababi wa nasartu lahu batni. Itu dulu nasartu lahu batni, kalau diterjemah itu gak karu-karuan. Dulu perut saya mulus saya kasihkan dia, cantik saya tak kasihkan dia. Setelah saya agak tua, enak saja kamu putuskan sebagai cerai. Dah agak bener ini hukumnya. Wa innali aulad, dan saya ini punya anak banyak. Indomam tuhum ilayya jauh. Kalau saya merawat pasti kelaparan karena saya ini perempuan. Kalau wa indomam tuhum ilayhi do, kalau di rumah bapaknya mesti tersia-siakan. Jadi wong lanang mesti cepat katut babulan. Wah Rasulullah itu di demo terus. Dia ngomongnya sampai itu. Wa nasartu lahu batni. Akala sababi wa nasartu lahu batni. Hatta juga akala sababi kata sampai. Era Sayyidina Umar, orang ini masih hidup. Pernah mencegat Sayyidina Umar ketika sudah jadi Amirul Mukminin di tengah jalan. Umar tuh dengerin sampai waktu duhur mau habis. Ditanya sama sahabat, ya Umar, kenapa kamu mendengarkan ajuzah, orang yang sangat tua, sampai waktu duhur mau habis? Kata Sayyidina Umar, atadri manil mar'ah, kamu tahu perempuan ini siapa? Iya mar'atun sing sami Allah min fawqis sam'i samawat. Allah aja mendengar dari 7 langit. Apalagi Umar. Hanya kata Umar, perempuan pendemo ini Allah saja mendengar, apalagi Umar. Jadi makanya hati-hati kalau sudah sama perempuan habis gitu. Hukumnya Allah aja bisa direvisi sampai jadi surat Mujadilah. Ini hebat betul. Semoga ini diteruskan oleh istri sampean. Kalau ngamuk sampai tuntas. Itu kata Pak Said, itu kata Pak Azim Muzadi. Berapa profesor yang digoblokkan oleh istri? Karena dia kalau ngomong di kampus itu fasenya bukan main. Sekali ke rumah dibentak, udah ilmunya habis. Habis ilmunya sudah. Kalau Pak Azim Muzadi istilahkan berapa kiai yang digoblokkan istrinya. Mungkin Pak Kojen juga sama, siapa? Apa action apa? Kojen tadi di PLT Kojen ya. Mau itu, ya kalau sudah dimarahin, sudah tuntas. Makanya masih udah gue nanya Mas, saya takut. Saya nggak ada yang takut. Kalau takut istri boleh lah. Itu mesti pengecualian. Karena apa itu sampai Quran aja nggak, jadi belum ada hukum direvisi. Kayak cerita surat apa? Karena mati-matian udah demo Rasulullah. Ya karena apa ya? Sayyidina Umar juga pernah demo perempuan, maksudnya yang ngalah. Umar itu bikin satu proporsi. Kalau mahar perempuan termahal itu sekian, nggak boleh melewati mahar yang
berikan Sayyidina Ali pada Sayyidah Fatimah. Karena kata Sayyidina Umar, kita secara adab, secara tata krama nggak mungkin melangkahi mahar yang diberikan Rasulullah atau Sayyidina Ali kepada keluarganya.